Indonesia dipastikan lolos dalam Piala Dunia U20 di tahun yang akan datang karena berstatus sebagai tuan rumah. Dengan begitu, skuad Garuda Muda akan bersaing dengan negara-negara top dunia. Di sini kita akan memprediksi calon lawan-lawan timnas Indonesia pada ajang tersebut. Simak ulasan lengkapnya hanya di Tentang Bola. Indonesia jadi negara pertama yang dipastikan lolos pada Piala Dunia U20 tahun depan. Pasalnya, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaranya. Sama seperti format sebelumnya, edisi kali ini diikuti oleh 24 negara terbaik dari seluruh dunia. Nantinya, 24 negara tersebut akan dibagi ke dalam 6 grup. 6 grup tersebut berasal dari konfederasi berbeda, mulai dari AFC, UPA, OFC, CONMEBOL, dan CONCACAF. Asia dan Eropa disebut jadi konfederasi dengan wakil yang terbanyak. Eropa dan Asia mengirimkan sedikitnya 5 negara. Dalam regulasi yang dijelaskan FIFA, AFC sebenarnya cuma boleh mengirimkan 4 perwakilan saja. Akan tetapi kuota ini bertambah mengingat Indonesia dipilih sebagai tuan rumah. Negara yang lolos bermain di Piala Dunia Indonesia tahun depan ialah negara yang setidaknya lolos sampai babak semifinal di masing-masing piala konfederasinya. Pembagian kuota ini adalah yang digunakan dalam 5 edisi Piala Dunia U20 sebelumnya. Belum ada informasi kalau ada regulasi yang akan berubah. Jadi sebagai contoh, perwakilan dari negara Asia adalah mereka yang bisa menembus babak semifinal Piala Asia U19. Sebagai contoh lain, mereka yang menembus babak semifinal Copa America U19 juga lolos ke Piala Dunia U20. Pengecualian untuk wakil dari OFC yang hanya bisa mengirimkan 2 perwakilan saja. Artinya, mereka yang melaju hingga babak final Piala OFC U19 merekalah yang ikut dalam Piala Dunia U20. Lantaran di masing-masing konfederasi belum dimainkan, Tentang Bola memilih berdasarkan peringkat FIFA teratas di masing-masing zonanya. Peringkat 5 besar Eropa dihuni oleh Belgia, Prancis, Inggris, Italia, dan Spanyol. Zona CONMEBOL dihuni oleh Brazil, Argentina, Kolombia, dan Uruguay. Zona CONCACAF diwakilkan oleh Amerika, Meksiko, Kanada, dan Costa Rica. Sementara zona Asia dihuni oleh Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Walaupun peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 160 FIFA, Indonesia dipastikan ikut lantaran berstatus sebagai tuan rumah. Untuk OFC dengan perwakilan sedikit diwakilkan oleh Selandia Baru dan Solomon. Setelah membaginya dalam sebuah tim, setiap tim dalam grup tidak boleh berada dari konfederasi yang sama. Selain itu, Indonesia yang menjadi tuan rumah otomatis menempati pot 1. 3 perwakilan di pot 1 yang lainnya adalah Belgia, Prancis, dan juga Inggris. Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan terhindar dari sesama negara di zona yang sama. Mereka adalah Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Walaupun kelihatannya ringan karena langsung berada di pot 1. Tapi ingat, ini adalah Piala Dunia. Bukan berarti Indonesia bisa terbebas dari lawan yang berat. Indonesia masih berkemungkinan untuk bertemu dengan negara kuat lainnya, seperti Spanyol, Argentina, dan Meksiko. Sekali lagi, dengan catatan kalau Spanyol menempati urutan kelima di Piala Eropa U19. Stadion Sijalak Harupat Bandung ditunjuk sebagai venue utama Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Stadion ini sekarang mendapatkan perhatian lebih. Kabarnya, markas dari Persib Bandung ini akan mendapatkan pengelolaan yang baik. Nantinya Stadion Sijalak Harupat akan dipercantik dan mendapatkan sejumlah perbaikan.
Seharusnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang lalu. Dalam perebutannya, Indonesia mengungguli 5 negara besar yang juga berminat. Kelima negara tersebut adalah Peru, Brazil, Bahrain, Uni Emirat Arab sampai dengan Arab Saudi. Walaupun sudah terpilih, Piala Dunia yang seharusnya digelar pada tahun lalu terpaksa ditunda. FIFA menunda kompetisi tersebut selama 2 tahun untuk meredam penyebaran COVID-19. Seandainya kompetisi ini tidak ditunda lagi, Indonesia setidaknya punya persiapan yang lebih matang. Pasalnya, pada bulan Oktober kemarin, Indonesia sudah melakukan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan ini berlangsung sampai tanggal 3 Desember yang lalu. Saat itu pelatih timnas Indonesia Sintayong menyeleksi 36 pemain yang berasal dari Liga 1 dan Liga 2. Di Turki, skuad Garuda Muda juga menjalani beberapa uji coba, termasuk mengalahkan Antalyaspor U18 dengan skor 3-1. 2 gol timnas dicetak oleh Ronaldo Kuate, serta 1 gol dari Nico melalui titik putih. Itulah tadi prediksi calon lawan timnas Indonesia di Piala Dunia U20 tahun depan. Sekali lagi, ini hanyalah prediksi. Apa saja bisa berubah, karena piala di masing-masing konfederasi masih belum diselenggarakan. Untuk negara-negara yang lolos juga belum bisa dipastikan. Namun, akankah timnas Indonesia bisa bersinar di ajang Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.